Halo, pada kali ini kita akan membahas tentang equity, relative securities, dan earning per shares. Nah, seperti yang kita tahu ada dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferen. Yang pertama kita akan bahas mengenai sifat karakteristik saham biasa dan saham preferen. Saham biasa yaitu mewakili kepemilikan dan kepentingan perusahaan dan pada umumnya memberikan hak atas pemilik saham untuk memberikan suara pada suatu pengambilan keputusan. Berikut karakteristik saham biasa atau share capital ordinary. Yang pertama yaitu memiliki kepentingan perusahaan atau ada hak suara. Kedua, menanggung risiko kerugian tertinggi. Ketiga, menerima manfaat dari kesuksesan. Dan yang keempat, tidak menjamin dividen atau aset ketika dilikuidasi. Sementara itu, saham preferen dibuat berdasarkan kontrak ketika pemegang saham mengorbankan hak tertentu dengan imbalan hak atau hak istimewa lainnya. Selain itu, pemegang saham preferen mendapatkan prioritas yang lebih tinggi terhadap aset dan penghasilan. Berikut karakteristik saham preferen atau share capital preference. Yang pertama yaitu tidak memiliki hak suara. Kedua, didahulukan dalam pembagian aset ketika likuidasi. Ketiga, dapat dikonversi menjadi saham biasa atau convertible. Keempat, didahulukan dalam pembagian dividen. Dan yang kelima, callable sebagai opsi dari perusahaan. Jenis-jenis saham preferen yaitu ada kumulatif, participating, callable, dan redeemable. Selanjutnya, saham biasa dan saham preferen memiliki saldo normal pada kredit dan akan dicatat sebagai share capital ordinary atau preference. Selain itu, selisih yang timbul jika ada perbedaan antara harga nominal saham dengan harga jual saham dicatat sebagai share premium ordinary atau preference, dikredit jika laba dan didebit jika rugi. Selanjutnya, karena kita sudah paham sifat dan karakteristik saham biasa serta saham preferen, sekarang kita akan bahas mengenai par value, no par value, dan stated value. Par value adalah nilai nominal yang ditentukan oleh perusahaan penerbit saham pada harga minimumnya. Contohnya, PT Blackpink menerbitkan 300 lembar saham biasa dengan nilai par $10 seharga $4.500. Maka jurnal entry untuk mencatat penerbitan saham tersebut adalah: yang pertama, kita akan mencatat cash di debit karena kita menerima cash dari penerbitan saham tersebut. Nilainya yaitu 4.500 seperti yang tertulis pada soal. Selanjutnya, kita akan mencatat share capital ordinary di kredit atas penerbitan saham biasa tersebut, yaitu senilai harga nominalnya, yang diperoleh dari lembar saham dikali nilai parnya, 300 lembar dikali dengan $10, maka senilai 3.000. Terakhir, karena harga jual lebih besar daripada harga nominal, maka kita akan mencatat share premium ordinary pada kredit sebesar selisihnya, yaitu 4.500 dikurangin 3.000, maka sebesar 1.000. Selanjutnya yaitu no par. No par adalah saham tanpa nilai par diterbitkan tanpa jumlah per saham yang tercetak pada sertifikat saham. Alasan penerbitannya yaitu untuk menghindari liabilitas kontingen dan menghindari kerancuan dalam hubungan antara nilai par dan nilai pasar wajar. Yang terakhir yaitu ada stated value. Beberapa negara mengharuskan saham tanpa nilai par untuk memiliki stated value, yang merupakan jumlah yang ditetapkan ke saham perusahaan untuk tujuan akuntansi internal ketika saham tersebut tidak memiliki nilai par. Selanjutnya, terdapat biaya-biaya terkait penerbitan saham yang akan menjadi pengurang keuntungan dari penjualan saham, di mana hal ini akan mengurangi share premium. Antara lain, yang pertama adalah underwriting cost. Yang kedua, accounting and legal fee. Yang ketiga, printing cost. Dan yang keempat adalah taxes. Selanjutnya, di dalam materi equity terdapat istilah yang disebut dengan treasury shares. Treasury shares atau saham treasury adalah saham biasa yang ditarik atau dibeli kembali oleh perusahaan. Saham treasury ini sendiri dapat diterbitkan di atas nilai nominal atau di bawah nilai nominal. Nah, selisih dari nilai nominal dengan harga jual nantinya akan dicatat sebagai share premium treasury. Sebagai ilustrasi, jika PT Blackpink memiliki 1 juta lembar saham yang beredar, kemudian PT Blackpink membeli 100.000 lembar sahamnya sendiri, hal itulah yang disebut dengan treasury shares. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan membeli kembali saham yang beredar. Di antara lain yaitu 1. Memberikan distribusi kelebihan uang tunai yang efisien pajak kepada pemegang saham. Kedua, meningkatkan laba per saham dan laba per ekuitas.
ketiga, menyediakan saham untuk kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan merger. Ada dua jenis penilaian pembelian saham treasury, yaitu yang pertama, cost method. Metode ini menggunakan harga perolehan saham untuk menilai treasury shares, di mana metode ini adalah metode yang lebih sering digunakan. Dan yang kedua adalah par atau stated value method. Metode ini menggunakan nilai nominal saham untuk menilai treasury shares. Selanjutnya, berikut adalah penjelasan istilah yang akan digunakan untuk menjelaskan tentang treasury share. Yang pertama adalah share premium treasury. Share premium treasury adalah selisih yang timbul jika ada perbedaan antara harga nominal dengan harga jual saham treasury jika menggunakan metode harga perolehan atau cost method. Akun ini memiliki saldo normal kredit jika laba dan saldo normal debit jika rugi. Yang kedua adalah share premium ordinary. Share premium ordinary adalah selisih yang timbul jika ada perbedaan antara harga nominal dengan harga jual saham treasury jika menggunakan metode nilai pari atau par method. Akun ini memiliki saldo normal kredit jika laba dan saldo normal debit jika rugi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang stock rights, warrants, and options. Right issue adalah pemberian hak pemegang saham untuk memesan terlebih dahulu saham emiten yang akan dijual dengan harga nominal tertentu. Biasanya, hal tersebut dimaksudkan emiten untuk penambahan keterbatasan modal perusahaan. Sebagai ilustrasi, misalnya harga saham PT Blackpink diperdagangkan pada 1.000 per saham. Lalu PT Blackpink akan menerbitkan saham baru dengan harga right 900 per right. Artinya, investor hanya perlu membayar 900 per saham untuk satu saham baru. Yang kedua adalah opsi. Opsi adalah hak kepada pemegang saham untuk melakukan sesuatu pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang tertera dalam opsi tersebut. Hak ini bermacam-macam. Bisa hak membeli, menjual, didahulukan pembelian atau penjualannya, dan lain sebagainya. Sebagai ilustrasi, misalkan harga saham PT Blackpink saat ini adalah 10.000. Kita bersedia membayar opsi call yang ditawarkan dengan premi opsi adalah sebesar 500. Bila pada tahun depan, yaitu saat exercise date, harga saham menjadi 11.000, maka kita akan memperoleh keuntungan sebesar 500. Yang ketiga adalah warrant. Warrant adalah hak untuk membeli saham dan obligasi dari satu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit warrant atau perusahaan. Sebagai ilustrasi, misalnya PT Blackpink memberikan kontrak kepada pemegang warrant untuk membeli 100 lembar saham perusahaan dengan harga 1.000 per saham selama 10 tahun ke depan. Maka, selama periode 10 tahun tersebut, pemegang warrant dapat membeli saham PT Blackpink pada harga tersebut meskipun saham PT Blackpink sudah diperdagangkan di atas harga tersebut. Sekarang kita akan bahas mengenai konversi saham preferen ke saham biasa. Stockholders diizinkan menukarkan sahamnya dari saham preferen ke saham biasa, sesuai dengan syarat-syarat perjanjian atau kebijakan khusus perusahaan. Dalam hal konversi saham, tidak ada keuntungan maupun kerugian karena hanya merupakan pertukaran bentuk ekuitas. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai dividen. Dividen adalah keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham sebagai timbal balik dari modal yang ditanamkan di dalam perusahaan. Dividen diberikan dari sisa laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan. Perusahaan dapat membagikan dividen apabila perusahaan memiliki saldo laba positif. Dividen dibagikan atas jumlah lembar saham yang beredar atau outstanding shares. Dalam saham preferen, jumlah lembar saham yang beredar sama dengan jumlah saham yang diterbitkan karena tidak ada saham treasury. Namun, dalam saham biasa, jumlah outstanding harus dihitung dengan mengurangi jumlah saham yang diterbitkan dengan saham treasury. Ada beberapa jenis dividen yang dapat dibagikan kepada pemegang saham, yaitu satu adalah cash dividend atau dividen tunai. Yang kedua ada share dividend atau dividen saham. Dan yang ketiga ada property dividend. Cash dividend atau dividen tunai adalah dividen berupa kas atau uang tunai. Share dividend atau dividen saham adalah dividen berupa pembagian saham. Lalu, property dividend adalah dividen berupa aset lain selain kas. Dalam pembagian dividen, ada 3 tanggal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tanggal pengumuman, yakni tanggal ketika dilakukan pengumuman pembagian dividen.
Yang kedua adalah tanggal pencatatan, yakni tanggal pemisah yang ditetapkan oleh perusahaan untuk menentukan siapa saja pemegang saham yang berhak memperoleh dividen per tanggal tersebut. Yang ketiga adalah tanggal pembagian, pembayaran, atau distribusi. Tanggal ini adalah tanggal pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Dalam pembagian dividen, perusahaan dapat memutuskan untuk membagikan jumlah tertentu yang ditetapkan per lembar saham atau dengan menggunakan persentase tertentu atas nilai par. Berbeda dengan dividen tunai dan dividen saham, dividen dalam properti dividen bisa berupa barang dagang, real estate, investasi, atau aset lain yang ditentukan. Namun, karena sulitnya mengirimkan atau membagi properti, biasanya properti dividen dibagikan dalam bentuk sekuritas perusahaan lain yang dipegang oleh perusahaan pembagi dividen. Ketika mengumumkan pembagian properti dividen, perusahaan harus menyatakan nilai dividen sesuai dengan nilai wajar atau fair value, serta mengakui kerugian atau keuntungan antara fair value dengan carrying value per tanggal pengumuman. Selain ketiga dividen tadi, ada satu dividen lagi yang dapat dibagikan kepada pemegang saham, yakni liquidating dividend. Liquidating dividend adalah dividen berupa pembagian aset perusahaan pada saat likuidasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai stock split. Stock split atau pemecahan saham adalah aksi korporasi yang dilakukan untuk menurunkan harga pasar saham per lembar. Dengan diturunkannya harga pasar, lebih banyak masyarakat yang mampu berinvestasi pada saham perusahaan. Stock split hanya mempengaruhi nilai par dan jumlah lembar saham yang beredar. Ketika stock split terjadi, perusahaan tidak menjurnal apapun karena stock split tidak merubah saldo akun dalam laporan keuangan. Tetapi, perusahaan menuliskan memorandum yang berisi keterangan perubahan nilai par serta jumlah saham yang beredar. Sebagai contoh, perhatikan ilustrasi berikut. Sebelum 3-for-1 split dilakukan, jumlah lembar saham perusahaan adalah 30.000 lembar. Nilai nominal per lembar adalah Rp1.200, sehingga totalnya menjadi Rp36 juta. Setelah dilakukan 3-for-1 split, jumlah lembar menjadi 90.000 lembar dengan nilai nominal per lembar menjadi Rp400. Total nilai saham tetap Rp36 juta. Dari contoh ini, dapat disimpulkan bahwa stock split tidak menyebabkan perubahan total nilai saham, tetapi hanya menambah jumlah lembar saham beredar dan mengurangi nilai par per lembarnya. Pada bagian terakhir, kita akan membahas mengenai penyajian pada laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, saham perusahaan disajikan dalam laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position pada bagian stockholders equity bersama dengan saldo laba atau retained earnings. Retained earnings adalah bagian dari ekuitas yang bersumber dari penyisihan laba bersih yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Retained earnings memiliki saldo normal kredit dan terdiri atas dua jenis, yakni unappropriated retained earnings yang merupakan saldo laba yang tidak dicadangkan, dan appropriated retained earnings yang merupakan saldo laba yang dicadangkan untuk keperluan khusus. Dalam laporan keuangan, saham dan saldo laba disajikan seperti pada contoh berikut. Sekian dari materi kami, terima kasih.